Shalom saudara, mari kita siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan pada hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat, pengertian yang daripada Tuhan, sehingga firman-Mu bisa kami mengerti dan kami bisa menerapkannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam Rut pasal 1 ayat 16 dan Rut pasal 2 ayat yang ketiga. Firman Tuhan hari ini saya beri judul tetap setia meskipun keadaan tidak baik. Firman Tuhan berkata, Rut 1 ayat 16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Rut 2 ayat yang ketiga, pergilah Rut lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Nah saudara, di ayat ini menceritakan tentang kesetiaan Rut. Waktu itu Naomi bilang kepada Rut, Rut, anak-anakku sudah mati dan aku sudah gak punya apa-apa. Pulanglah kamu Rut ke negerimu, carilah suami. Tetapi Rut berkata, jangan paksa aku mau mengikuti engkau. Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Nah saudara, di ayat ini Rut merupakan pribadi yang setia mengikut Tuhan dan mengikut Naomi. Ketika Rut ini menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan dengan berkata, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Dengan kata lain, Rut berkata, aku akan tetap setia mengikut Tuhan meskipun tidak punya apa-apa, meskipun berada pada titik yang paling rendah di dalam kehidupan. Nah saudara, Rut mengajarkan kepada kita tentang kesetiaan. Kalau kita baca Rut 2 ayat yang ketiga, ketika Rut tetap setia mengikut Tuhan, tetap setia menyembah Tuhan, bukan meninggalkan Allah orang Israel. Di Rut pasal 2 ayat yang ketiga mengatakan, Tuhan mempertemukan Rut dengan Boas yang saat itu merubah kehidupan. Saat itu Rut sedang mencari gandum dan secara tidak sengaja dia datang ke lokasi tempat gandumnya Boas. Dan di situ Boas melihat dan berbelas kasihan kepada Rut dan akhirnya Boas mengambil Rut menjadi istrinya. Rut dari orang yang miskin gak punya apa-apa, ketika dia setia kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan jalan keluar untuk permasalahannya. Dia menjadi orang yang diberkati Tuhan, bertemu dengan Boas dan diambil Boas menjadi istrinya. Nah saudara, mari kita belajar bahwa ketika kita setia mengikut Tuhan dalam keadaan yang tidak baik, ketika kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan mujizat di dalam hidup kita. Tantangan kita adalah apakah kita akan tetap setia meskipun musim-musim buruk kita alami, ketika kita berada pada titik yang paling rendah. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan? Ketika kita setia, maka Tuhan akan memberikan mujizat dan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Nah saudara, mari belajar bersama-sama. Daud dalam Mazmur berkata, janganlah rohmu menjauh daripadaku. Nah yang ditakutkan Daud bukan kehilangan tahta, bukan kehilangan kekuasaan, bukan kehilangan materi. Tetapi yang ditakutkan Daud adalah jangan sampai rohmu meninggalkan aku. Jangan sampai Tuhan engkau jauh daripadaku. Aku ingin ada engkau, aku ingin setia kepadamu. Itu yang dilakukan oleh Daud. Makanya tidak heran Tuhan berkenan kepada Daud. Karena Daud pribadi yang setia mengejar Tuhan terus. Nah mari di dalam hidup kita, mungkin saat ini doa kita mulai melemah saudara. Mungkin saat ini hati kita sudah mulai melemah untuk beribadah, melemah untuk baca firman Tuhan. Mari semangat lagi di dalam melayani, mencari Tuhan.
Karena ketika kita setia, Tuhan berikan kita mujizat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, ajari kami untuk setia. Karena ketika kami setia, maka Tuhan akan membukakan banyak mujizat bagi kami. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan ajari kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.